Pada pertemuan kali ini di mata kuliah evaluasi pengalaman dan antarmuka pengguna, kita akan membahas lebih mendalam tentang apa itu user experience dan kenapa kita memerlukan user experience. Mengapa perlu user experience? Kita sekarang hidup di zaman di mana tersedia banyak sekali produk-produk dan informasi. Ketika kita menciptakan sebuah produk kita itu harus bersaing dengan banyak produk lain yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memikirkan apakah produk ini tepat, apakah produk ini adalah produk yang dibutuhkan oleh user, dan apakah ketika user berinteraksi dengan produk kita akan memberikan pengalaman yang positif, yang berharga untuk user. Karena kalau tidak, pasti user akan meninggalkan produk kita. Nah, sekarang peran UX itu di mana? Kalau kita lihat di diagram ini, kelihatan bahwa peran UX itu adalah dia menjadi titik temu antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan keterbatasan teknis. Jadi UX tidak hanya fokus pada kebutuhan pengguna, tapi juga melihat tujuan bisnis dari pengembangnya, dari pemiliknya, dari yang punya produk ini apa. Kemudian juga harus melihat batasan teknis. Secara teknis kita mampu nggak untuk menjawab kebutuhan itu, untuk mencapai tujuan bisnis itu. Jadi perannya UX adalah di antara user need, business goal, dan technical constraint. Lalu kalau kalian masih bingung, aduh UX ini sebenarnya apa sih gitu. Ada sebuah model yang menurut saya menarik untuk menjelaskan apa itu UX. Jadi ini model yang dikemukakan oleh Peter Morville. Jadi di sini dia punya 7 faset atau kualitas yang menjelaskan tentang apa itu user experience. Yang pertama, useful. Jadi user experience itu terkait dengan apakah sebuah produk atau jasa berguna dan menjawab kebutuhannya user. Lalu usable, apakah sistem ini atau produk ini memberikan kepraktisan dan kemudahan untuk digunakan. Lalu desirable, apakah elemen-elemen desain di dalam sistem itu mampu memunculkan emosi yang positif ya tentunya, sehingga membuat kita ingin pakai sistem ini lagi dan lagi. Lalu findable, jadi informasi yang diberikan, informasi yang disajikan itu harus mudah untuk dicari, mudah untuk ditemukan, dan navigasinya mudah dan jelas. Accessible, jadi produk atau sistem ini harus didesain sedemikian rupa sehingga berbagai macam user, termasuk user dengan kebutuhan disabilitas pun bisa menggunakan sistem ini. Credible, jadi di sini informasi yang diberikan itu bisa dipercaya oleh user. Dan yang terakhir, ini yang intinya adalah valuable. Jadi produk itu harus memberikan value kepada usernya. Bila ini adalah sebuah produk yang tujuannya non-profit, maka harus mampu membawa misi non-profitnya. Dan untuk produk yang berorientasi ke profit, ini harus membawa keuntungan dong pastinya, dan meningkatkan kepuasan pelanggannya. Kalau kita lihat di gambar, posisi valuable ini ada di tengah karena memang dia adalah intinya dari UX. Oke, jadi tujuan model UX Honeycomb ini dibuat adalah untuk membantu kita memahami apa itu UX dan mengapa UX itu penting.
Dengan UX Honeycomb ini diharapkan kita bisa selalu mengevaluasi bagian mana dari produk kita yang perlu ditingkatkan, perlu improvement, agar produk kita bisa memberikan value yang optimal. Selain itu, kita bisa melihat UX berdasarkan dari kebutuhan manusia, lebih spesifik kebutuhan user. Ada sebuah teori yang menggambarkan hierarki kebutuhan manusia. Kalau kita lihat di sini, yang paling bawah dari hierarki tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan kita akan makanan, minuman, rumah. Kemudian di atasnya lagi adalah kebutuhan safety. Kita harus merasa aman, kita harus merasa punya uang, kita harus merasa punya keluarga yang akan menjaga kita. Lalu di atasnya lagi ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Makanya di sini kita butuh punya teman, kita butuh punya keluarga, kita butuh punya pacar, butuh punya pasangan. Lalu di level selanjutnya terkait dengan kepercayaan diri, harga diri, menghargai orang lain, dihargai oleh orang lain. Lalu yang paling puncak, aktualisasi diri. Ini kalau kita baca terkait dengan moral, kreativitas, spontanitas, kemampuan kita memecahkan masalah, dan seberapa jauh kita bisa menerima kebenaran dan mengurangi prasangka, meminimalisir prasangka. Jadi kalau kalian udah nggak julid, itu berarti kalian udah masuk ke dalam puncak hierarki. Nah, hierarki kebutuhan manusia ini diadaptasi menjadi hierarki kebutuhan desain. Kalau kita lihat yang bawah ini, yang paling bawah dari hierarki ini adalah fungsional. Jadi yang seperti pernah saya sampaikan bahwa kalau kita mau ngedesain itu, kita tuh mikir fungsinya dulu jalan apa enggak. Setelah itu naik ke atasnya lagi reliability. Jadi dia bisa kita andalkan apa enggak, fungsinya ini bisa selalu berjalan apa enggak dalam berbagai kondisi. Lalu di atasnya lagi usability. Oke, fungsinya udah jalan, sudah bisa stabil, diandalkan, performanya bagus, tapi apakah dia mudah digunakan? Lalu di tingkatan atasnya lagi, kalau orang sudah merasa mudah menggunakan sistem, maka dia akan semakin mahir menggunakan sistemnya, semakin profisien. Lalu puncaknya adalah creativity. Jadi bagaimana desain kita bisa berinteraksi dengan user dengan seinovatif mungkin. Penjelasan tingkatan kebutuhan dalam hierarki ini bisa saya analogikan dengan sebuah musik player. Jadi di level dasar ya, musik player ini kan fungsinya untuk memutar lagu. Jadi bisa memutar lagu, bisa stop, bisa pause, itu adalah fungsi dasarnya. Lalu reliability, jadi apakah musik player ini bisa selalu kita andalkan? Bisa jalan nggak kalau internetnya lemot misalnya? Bisa jalan nggak kalau misalnya hardware kita memorinya udah habis? Lalu usability, ketika kita memilih-milih lagu, mencari lagu, memutar lagu, itu mudah dioperasikan nggak sistemnya? Lalu profisiensi, kita bisa nggak bikin playlist dengan mudah? Kita bisa nggak mengkategorikan playlist kita? Kita bisa nggak download lagu yang ada di playlist kita? Lalu creativity, innovative interaction, misalnya dari musik player zaman sekarang kayak Spotify, menurut saya fitur yang paling menyenangkan adalah dia bisa memberikan rekomendasi lagu berdasarkan lagu yang kita suka gitu, lagu yang sering kita dengarkan. Kemudian ada yang memberikan lirik lagunya, jadi kita bisa sing along. Jadi diberikan berbagai inovasi agar kita tuh semakin suka gitu, kita semakin betah pakai sistem atau aplikasi itu. Lalu ada satu model lagi yang menggambarkan kerumitannya UX. Ini namanya The UX Iceberg. Jadi gunung es UX. Yang nampak di permukaan itu hanya visual desainnya saja, seperti yang digambarkan ini ya.
Jadi orang taunya oh UX itu visualnya saja, tapi sebenarnya di bawahnya itu ada hal yang jauh lebih besar. Dari permukaan memang hanya terlihat visualnya saja. Namun kalau kita lihat ke dalam, ini ada interface design, ada navigasi design, ada information design, ada interaction design, ada susunan informasi, ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan konten, ada kebutuhan user, ada tujuan sistem atau website itu seperti apa. Ya, jadi di bawahnya selain yang terlihat itu UX itu sebenarnya sangat kompleks. Visualisasi di UX Iceberg tadi, gunung es UX itu adalah mengacu pada teorinya Jesse James Caird, ini the element of UX. Jadi UX itu memang ada bagian permukaannya, ada bagian skeletonnya, ada bagian structure-nya, ada bagian scope sama strateginya. Kalau kita perhatikan, surface itu memang adalah yang nampak di permukaannya saja. Misalnya tampilan berarti yang nampak adalah visualisasinya. Lalu di bawahnya ada skeleton. Jadi komponen-komponen apa saja yang menyusun sistem ini. Lalu struktur, bagaimana tiap-tiap bagian dari sistem ini bisa menyatu bersama. Lalu scope dan strategi. Jadi strategi itu terkait dengan tujuan kita bikin sistem ini apa sih. Lalu scope itu mentransformasikan tujuan itu atau strategi itu menjadi sebuah requirement atau menjadi sebuah kebutuhan atau menjadi sebuah fitur yang harus ada dalam sistem. Kemudian dari model element of UX tadi yang dasar di breakdown lagi, dirincikan lagi menjadi lebih spesifik. Kalau kita lihat di sini dibagi dua bagian, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, berarti UX itu lebih terkait kepada fungsional, interaksi, dan juga desain antarmuka penggunanya. Kalau yang di sebelah kiri arahnya lebih ke konten. Jadi sistem itu harus menyediakan konten, ada kebutuhan konten di situ. Terus kemudian informasi itu ditata sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa. Dan konten itu harus bisa dicari, dinavigasikan dengan jelas. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua bagian dari web atau dari sistem. Jadi ada bagian yang lebih terkait kepada fungsi, interaksi, dan desainnya sistem. Dan ada bagian yang terkait dengan konten dan informasi yang harus ditampilkan, disajikan oleh sistem.